Halo, selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad saya Fika Ahadianto. Saya adalah pendiri dari Maritimify dan juga pendidik di bidang maritim. Di sini saya membuat Maritimify ini sebagai wadah atau platform yang akan membantu teman-teman ya, yang pemula ataupun yang baru mau menjadi pelaut dan juga yang sudah berpengalaman agar bisa meningkatkan ilmu pengetahuannya secara online kapan saja dan di mana saja melalui Meritimify ini. Baik, di sini kita sudah lihat ya, materi yang akan saya sampaikan itu adalah langkah awal untuk menjadi pelaut profesional. Ya. Jadi di pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas kiat-kiat ya bagaimana cara menjadi pelaut. Namun sebelum itu saya mau teman-teman untuk melihat sejenak benda-benda di sekitar kita. Mungkin smartphone yang kita genggam sekarang, laptop yang ada di depan kita, ataupun minuman kopi, teh ya yang Anda minum. Nah, pernah Anda berpikir dari mana semua itu berasal? Ya, kita bisa pastikan 90% dari barang-barang itu pernah melakukan perjalanan di laut selama ribuan mil di atas sebuah kapal melintasi samudera luas yang dikemudikan oleh para pelaut. Nah, pelaut itu adalah pahlawan yang sering tidak terlihat di balik ekonomi global kita. Nah, pada saat ini ya, kita ya di sini akan memberikan ya untuk teman-teman yang melalui percikan mimpi yang sama di dalam diri kita keinginan ya untuk menjadi bagian dari dunia yang luar biasa itu. Dunia yang penuh tantangan, petualang, dan kesempatan. Jadi di kursus ini ya, ini adalah langkah awal kita untuk mengubah mimpi itu menjadi sebuah rencana yang nyata. Jadi mari kita angkat jangkar dan mulai pelayaran pengetahuan kita. Untuk memulai, mari kita lihat gambaran besarnya. Mengapa dunia pelayaran begitu vital dan apa peluang yang menanti kita di dalamnya? Baik, kita langsung mulai materinya. Langkah awal menjadi pelaut profesional. Yang kita bahas pada saat ini itu adalah mengenai industri maritim, ya. Kemudian kita juga harus mengenal kapal, ya, untuk menentukan peta arah kita dalam bekerja, kemudian pekerjaan di kapal, dan juga realita kehidupan di kapal. Ya. Adapun mengapa laut itu begitu penting? Ya, karena poin kunci sekitar 90% perdagangan dunia diangkut melalui jalur laut. Tanpa pelaut, rantai pasok global akan berhenti, toko-toko akan kosong, pabrik akan berhenti berproduksi. Pelaut adalah urat nadi ekonomi dunia yang sering tidak terlihat. Ya, kan? Saya bilang sangat luas ya untuk kita bisa eh, berada di industri ini karena sangat luas dan selalu dibutuhkan. Kemudian setelah kita tahu ya, ternyata industri maritim ini peluangnya itu sangat besar dan menjanjikan. Ya, sebagai yang nantinya teman-teman ketahui, ya, nantinya teman-teman menjadi pelaut itu harus tahu. Ya, mau berkarir di bagian apa ya kalau mau jadi pelaut harus tahu kapal apa yang mau teman-teman minati ya, dan nantinya ditekuni gitu ya sampai juga jabatan-jabatan apa yang teman-teman inginkan ya pekerjaan yang apa yang teman-teman inginkan gitu. Oke, di sini kita lihat ya, kita juga harus mengenal jenis-jenis kapal kargo atau kapal barang.
Ada yang namanya kapal kontainer, ya, bisa dilihat bentuk gambarnya seperti yang ada di slide, ya. Gunanya itu untuk mengangkut barang, jadi dalam peti kemas, standar, elektronik, pakaian, furnitur. Nah, ini adalah tulang punggung, ya, pengiriman barang ke konsumen. Kemudian yang kedua adalah kapal kargo curah atau sebutannya adalah bulk carrier. Nah, kapal ini mengangkut muatan curah tanpa kemasan. Contohnya biji-bijian, batu bara, biji besi, ya, dan lain sebagainya. Itu untuk kapal bulk carrier atau kapal kargo curah. Kemudian ada lagi yang namanya kapal tanker atau kapal tangki raksasa di lautan. Nah, untuk kapal tanker itu ada juga yang jenisnya mengangkut cairan seperti minyak tanah, produk bahan bakar, solar, bensin, ya. Kemudian bahan kimia dan juga ada yang bentuknya eh, untuk menyimpan gas alam seperti LNG, LPG, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ini namanya adalah kapal tanker yang membawa muatan minyak ataupun muatan gas. Nah, kemudian kita juga harus mengenal juga jenis-jenis kapal khusus yang dimana ada kapal yang bisa mengangkut penumpang. Ini namanya kapal pesiar atau cruise ship. Yaitu seperti hotel, ya, sebutannya juga hotel terapung begitu, ya, yang fokus pada pariwisata dan hiburan. Peluang karir di sini lebih luas ke arah perhotelan. Kemudian ada kapal ro-ro atau roll on, roll off. Ini adalah kapal yang mengangkut kargo beroda. Ya, bisa juga passenger, ya, bisa juga penumpang. Ya, cuma bisa mengangkut mobil, truk, dan alat berat lainnya juga, ya, yang bisa langsung masuk dan keluar kapal. Kemudian ada kapal penunjang lepas pantai atau offshore support vessel. Ya, ini fungsinya untuk melayani anjungan minyak dan gas terik di lepas pantai yang mengangkut suplai dan personel. Kemudian ada kapal pemecah es, kapal takbut, kapal perang, kapal negara, kapal polisi, ya, dan lain sebagainya. Banyak, ya, jenis kapal. Ya, jadi teman-teman bisa untuk menentukan dari sekarang, ya, mau berkarir di kapal apa, ya. Kalau itu teman-teman jalani, ya, dasarnya, ya, nah, teman-teman akan terarah nantinya, ya. Teman-teman sudah tahu, ya, misal mau berkarir di kapal gas. Nah, nanti untuk melanjutkan ke kapal gas itu teman-teman bisa, gitu, ya. Beda dengan yang dari non gas, ya. Nah, untuk ke kapal gas itu harus ada experience atau pengalaman. Jadi agar berkesinambungan, ya, dengan pengalaman awal, teman-teman harus memilih, ya, daripada kapal sesuai dengan minat teman-teman. Begitu. Nah, kemudian, ya, selain kita harus mengetahui kapal yang nantinya kita akan berkarir, kita juga harus tahu jenjang karir kita di atas kapal nanti seperti apa. Ya, mau di departemen apa, ya. Gitu. Jadi di kapal itu dibagi jadi 3 departemen. Ya. Ada departemen deck, kemudian ada departemen engine, dan juga ada departemen pendukung. Ya, masing-masing, ya, daripada departemen itu eh, dipimpin oleh yang namanya nakoda, ya. Pemimpin di atas kapal itu namanya nakoda atau kaptain, ya. Oke, kita bahas dari jabatan-jabatan per departemen. Yang pertama di Departemen Deck atau The Navigators. Nah, tugas utama, ya, untuk yang Departemen Deck itu menavigasi, bongkar muat kargo, keselamatan kapal, dan pemeliharaan bagian luar kapal. Nah, untuk jenjang karir ada yang namanya perwira, ada yang rating atau bawahan. Oke, kita bahas, ya. Ada perwira officer itu paling atas dipimpin nakoda atau kapten atau master, pemimpin tertinggi.
penanggung jawab utama. Kemudian ada mualim satu, chief officer, tangan kanan nakoda, kepala departemen, dek, yang bertanggung jawab atas muatan. Kemudian ada mualim 2 dan mualim 3 ya, atau sebutannya second officer dan third officer. Itu tugasnya adalah sebagai jaga navigasi dan memelihara peralatan navigasi dan keselamatan. Nah, kemudian ada rating atau bawahan ya seperti jurumudi atau kita sebut juga EBI ya, Able Seaman. Itu melaksanakan tugas jaga di anjungan kerja dek. Nah, kemudian juga ada klasi, Ordinary Seaman, OS, pelaut pemula yang membantu tugas-tugas umum di dek. Ya. Ada juga bosun, ya, kepala kerja atau mandornya ya untuk di departemen dek, gitu. Nah, kemudian ada di departemen mesin atau sebutannya adalah the powerhouse. Tugas utamanya adalah menjalankan, merawat, dan memperbaiki semua mesin di kapal, dari mesin utama hingga pendingin ruangan. Nah, untuk jenjang karirnya, ya, untuk perwira atau engineer-nya atau officer-nya ya, itu ada paling tinggi jabatan KKM, Kepala Kamar Mesin, atau sebutannya adalah Chief Engineer, yang memimpin bertanggung jawab terkait permesinan di atas kapal, itu KKM. Kemudian ada masinis 1, 2, 3, maupun sampai 4 ya, bisa juga sampai 4. Tugas jaga ya itu ada di masinis ya, di ruang mesin dan tanggung jawab atas mesin-mesin tertentu sesuai dengan pangkatnya. Ya, jadi nanti dibagi ya untuk permesinan mungkin dari Ford Engineer itu dari mesin-mesin yang ringan seperti pompa, boiler dan lain sebagainya. Nah itu dibagi ya sampai nantinya ke masinis satu itu memegang daripada main engine dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada namanya rating atau bawahan. Ya, ada oiler, juru minyak, yang melumasi mesin dan membantu masinis ataupun membantu berdinas jaga juga ya. Nah, kemudian ada wiper, petugas pemula, tugas utamanya menjaga kebersihan ruangan mesin dan juga ada mandor ya atau foreman ya yang sebagai kepala kerja ya untuk di bagian rating di engine ya untuk di departemen mesin. Nah, untuk alur karir ya, dari rating menjadi perwira, teman-teman bisa ada dua jalur ya. Ada jalur pertama adalah pendidikan formal, di mana teman-teman bisa masuk ke akademi pelayaran atau politeknik pelayaran yang nantinya lulus sebagai kadet dan berlayar dulu untuk prala praktek laut, kemudian melanjutkan sampai lulus skripsian ataupun ujian akhir ya. Nanti kan ada yang D3 juga, ada yang D4 dan ada juga yang hanya ijazah laut ya. Nanti itu bisa ujian dan dapat ijazah perwira baru memulai karir ya sebagai mualim atau masinis ataupun juga nantinya ada yang jadi elektrisian. Nah, kemudian untuk jalur 2 itu melalui pengalaman ya mungkin teman-teman yang belum bisa eh, dari akademi ya belum bisa masuk akademi ataupun sekolah tinggi ya. Itu bisa dari dasar dulu ya dari bawah. Nah, mulai sebagai rating ya klasik atau wiper ya, kemudian ambil sertifikat seperti basic safety training, kumpulkan masa layar, ambil pendidikan tambahan atau penyetaraan, kemudian ujian dan dapat ijazah perwira. Ya. Nah, penting untuk diketahui juga, karir di laut itu tidak statis ya, tidak menentu. Selalu ada jalan untuk naik pangkat, ya, baik yang memulai dari awal ataupun dari akademi ya itu harus punya kemauan untuk selalu belajar ya skillnya harus ditingkatkan ya agar bisa
sesuai dengan kualifikasi daripada jenjang karirnya. Adapun suka duka ya dari pelaut, ya, ini ya bagian yang paling membuat penasaran, seperti apa sih rasanya hidup berbulan-bulan di tengah lautan. Profesi ini unik ya, menawarkan imbalan yang besar tapi juga menuntut pengorbanan yang tidak sedikit ya. Mari kita bahas secara jujur dan terbuka ya. Jadi adapun peribahasa ya return, eh, high risk, high return. Ya. Jadi high risk, high return, resiko tinggi dan juga pendapatannya juga tinggi. Nah, ini baru benar ya, high risk, high return. Nah, adapun sisi terang ya, atau plusnya menjadi seorang pelaut ya, the bright side, gajinya itu kompetitif ya teman-teman yang masih muda tapi pengen gajinya tinggi. Nah, ini cocok ya untuk menjadi pelaut. Nah, adapun potensi penghasilan di atas rata-rata pekerjaan darat, ya, seringkali bebas pajak juga tergantung ya negara dan bendera kapal ya, karena kita juga bisa ya menjadi kru di kapal yang di luar negeri gitu ya, yang internasional ya, nggak cuma di Indonesia saja, tidak lokal ya, karena gajinya pun mengikuti ya kalau di luar negeri. Kemudian untuk peluang menabung, biaya hidup di atas kapal itu hampir nol ya, karena kita tidak em, ngekos ya, tidak berada di kontrakan dan makan juga ditanggung gitu ya, hampir nol. Mungkin kita kalau ada kebutuhan skincare saja ya baru kita beli ya, ataupun sabun itu pun ada ya, ada daripada bekalnya ya dari perusahaan. Jadi biaya hidup, tempat tinggal itu ditanggung perusahaan ya, sisi baiknya ya. Kemudian keliling dunia gratis. Jadi Anda malah dibayar ya untuk mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di berbagai negara yang mungkin nggak akan pernah Anda kunjungi ya sebagai turis. Jadi itu nilai plusnya lagi, bisa keliling dunia. Kemudian juga akan mendapatkan pengalaman multikultural ya apabila kita bekerja ya di atas kapal ya internasional ya, bisa bekerja dengan kru dari Filipina, India, Ukraina, Yunani, Jepang, Korea dan lain-lain. Nah, ini bisa memperluas kita ya wawasan dan kemampuan untuk beradaptasi. Nah, tapi ada pun sisi tantangan atau the challenge ya, yaitu diantaranya jauh dari keluarga, homesick. Ya, ini adalah tantangan terbesar. Ya. Kita harus bisa melewatkan momen-momen penting seperti ulang tahun, hari raya, Lebaran Idul Fitri ya, Idul Adha, atau pada saat ada keluarga yang sakit. Ya, kita tidak bisa untuk pulang ya karena kita terikat oleh kontrak, yang kontraknya juga panjang gitu ya. Standar kontrak di atas kapal itu bervariasi, ada yang dari 4 bulan hingga 10 bulan di laut tanpa pulang. Ada juga yang 1 tahun penuh ya, dan juga bisa diperpanjang gitu ya. Nah, itu juga tergantung kesepakatan kita. Kemudian ada pun keterbatasan dan isolasi ya, di mana seringkali di kapal itu susah sinyal, ya, internet juga lambat, ya, dan juga mahal apabila kita roaming ya atau berada di eh, salah satu negara gitu ya. Lingkaran sosial Anda akan terbatas pada kru yang ada di kapal ya. Jadi kita akan bertemu dengan orang yang itu lagi, itu lagi, dan juga bisa memicu rasa bosan. Kemudian pekerjaannya juga berat dan beresiko ya, menghadapi cuaca buruk, jadwal kerja yang padat, dan potensi bahaya yang selalu ada. Ya, makanya orang pelayaran itu terkenal daripada disiplin. Jadi kesimpulan, ya, industri maritim ini adalah pilar ekonomi global. Kemudian yang kedua ada beragam jenis kapal dan pekerjaan yang bisa dipilih sesuai minat. Karir pelaut menawarkan imbalan finansial, tetapi pengalaman yang luar biasa juga menuntut ketangguhan mental dan fisik. Oke, jadi itu ya untuk pelajaran.